Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Adin Putra dengan NIM S1S1240027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan isi dari materi yang telah dipelajari pada perkuliahan sebelumnya. Nah, di sini saya telah merangkum seluruh isi dari materi yang ada. Nah, yang pertama kita bahas tentang apa itu OOP atau Object Oriented Programming. Nah, OOP atau Object Oriented Programming adalah paradigma atau cara berpikir pemrograman yang berorientasi pada objek. Nah, paradigma sendiri berarti pendekatan atau cara berpikir dalam menyusun sebuah program. Pada Object Oriented Programming, program dibangun berdasarkan objek yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, konsep ini dibuat untuk memodelkan objek di dunia nyata ke dalam bentuk program komputer. Nah, kita ambil contoh. Dalam kehidupan nyata, hampir semua benda itu memiliki identitas, atribut atau karakteristik, dan perilaku atau aksi. Nah, sebagai contoh, di sini mobil itu memiliki warna, merek, dan kecepatan. Sedangkan mahasiswa itu memiliki nama, NIM, dan jurusan. Atau adapun mungkin hewan memiliki nama, umur, dan seperti perilakunya itu seperti bergerak. Pada OOP, atribut ini direpresentasikan sebagai atribut atau variabel, sedangkan perilaku direpresentasikan sebagai metode. Nah, dengan konsep ini, program menjadi lebih mudah dipahami karena strukturnya menyerupai objek di dunia nyata. Nah, mengapa OOP dibutuhkan? Pada awal pengembangan program, biasanya programmer itu menggunakan paradigma prosedural. Nah, dalam paradigma prosedural ini, program dibuat menggunakan variabel, function, dan urutan langkah-langkah tertentu. Nah, pendekatan prosedural ini masih cukup efektif jika programnya itu masih kecil. Namun, ketika program itu mulai berkembang sangat besar dan kompleks, mulai muncul berbagai masalah seperti terlalu banyak function, pengulangan kode, variabel sulit dikelola, struktur program tidak rapi, sulit melakukan debugging, sulit melakukan pengembangan fitur baru. Sebagai contoh, bayangkan membuat sistem kampus yang memiliki login mahasiswa, data dosen, jadwal kuliah, pembayaran UKT, absensi, sistem nilai, perpustakaan. Nah, jika semua dibuat secara prosedural tanpa struktur yang baik, maka program itu akan menjadi sangat rumit dan sulit di maintenance atau dipelihara. Nah, oleh karena itu, OOP digunakan untuk mempermudah pengelolaan program, membuat program lebih modular, mempermudah pengembangan fitur, mengurangi pengulangan kode, dan meningkatkan efisiensi pengembangan software. Nah, adapun tujuan dari OOP yaitu reusability. Nah, reusability ini berarti kode dapat digunakan kembali tanpa perlu menulis ulang dari awal. Sebagai contoh, jika kita membuat sebuah kelas yang bernama mahasiswa, maka kelas tersebut dapat digunakan berkali-kali untuk membuat banyak objek mahasiswa tanpa perlu membuat struktur baru. Adapun keuntungannya itu menghemat waktu, mengurangi duplikasi kode, dan mempermudah pengembangan program. Selanjutnya ada maintainability. Nah, maintainability ini berarti program lebih mudah dirawat dan diperbaiki. Jika terdapat bug atau perubahan fitur, programmer itu cukup memperbaiki pada kelas tertentu. Nah, perubahan otomatis itu berlaku untuk objek yang terkait. Nah, hal ini membuat proses maintenance itu menjadi lebih mudah dibandingkan harus memperbaiki banyak bagian kode secara manual. Selanjutnya ada modularity. Modularity itu berarti program dibagi menjadi beberapa bagian kecil berdasarkan fungsi tertentu. Nah, sebagai contoh, kelas mahasiswa. Ini kelas mahasiswa itu mengelola data mahasiswa. Kelas dosen mengelola data dosen dan kelas jadwal mengelola jadwal kuliah. Nah, pembagian ini membuat kode lebih rapi.
program lebih mudah dipahami dan kerja tim lebih mudah dilakukan. Nah, pada OOP juga itu menyediakan mekanisme untuk membatasi akses data menggunakan encapsulation. Nah, tujuannya itu menjaga keamanan data, mencegah perubahan data secara sembarangan, dan mengontrol akses terhadap objek. Nah, selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kelas dan objek. Nah, apa itu kelas? Kelas adalah blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Nah, kelas digunakan untuk mendefinisikan atribut, metode, dan perilaku objek. Nah, kelas belum dianggap sebagai objek nyata. Kelas itu hanya sebagai template yang nantinya digunakan untuk membuat objek. Nah, analogi sederhananya itu kelas itu desain rumah, sedangkan objek itu rumah yang dibangun berdasarkan desain tersebut. Satu desain rumah ini dapat digunakan untuk membuat banyak rumah dengan isi yang berbeda-beda. Nah, ini kita coba buat kelas. Kelas mahasiswa. Nah, eh, kelas mahasiswa ini kita definisikan dulu konstruktornya. Ini yang berisi. Nah, jadi ini wajib ada self untuk setiap eh, metodenya yang berisi nama dan name. Nah, selanjutnya kita buat lagi self nama. Nama, nama dan self name. Dan ini kita buat metode untuk menampilkan datanya. Def tampilkan data. Sudah selesai juga. Nah, sini tampilkan datanya kita print nama dari nama. Ya, atribut namanya. Nama. Selanjutnya itu kita isi juga untuk print name. Sorry. Milik name. Oke. Nah, selanjutnya kita buat objek. Nah, di sini kita lihat dulu pengertian dari objek. Objek itu hasil nyata dari sebuah kelas. Objek memiliki data sendiri, atribut sendiri, dan perilaku sendiri. Dari satu kelas kita dapat membuat banyak objek yang berbeda. Sebagai contoh, dari kelas mahasiswa itu kita dapat membuat mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3. Dan masing-masing itu memiliki data yang berbeda, walaupun berasal dari kelas yang sama. Sini kita buat objek mahasiswa 1 dari dan menggunakan cetakan atau kelas mahasiswa. Nah, dia sini langsung tahu. Kita buat isi datanya itu Aden. Nah, dia langsung tahu Aden ini apa? Aden ini nama. Karena dia menggunakan kelas mahasiswa, cetakan mahasiswa. Aden ini nama dan eh, kita ini masli 1124027. Dia tahu ini, dia tahu kalau ini tuh NIM sesuai dengan urutannya nama dan NIM. Nah, di sini kalau kita mau tampilkan, kita tidak usah print ulang, kita tinggal panggil ini, tampilkan data. Jadi kita panggil objek satu itu, objek satu mahasiswa, objek mahasiswa satu, sorry. Nah, kita gunakan panggil tampilkan data. Kan, dan kita lihat hasilnya. Nah, dia langsung menampilkan data dari
objek objek mahasiswa. Dia sesuai dengan ini, print, nim, nama dan nim seperti itu. Nah, sini kita baca lagi. Nah, komponen utama dalam kelas. Dalam kelas itu memiliki atribut yang digunakan untuk menyimpan data milik objek. Nah, ini atribut ini seperti ini. Nama dan nim. Dia menyimpan data dari objek mahasiswa. Datanya apa? Nim, ya, nama dan nim ini. Nah, contoh-contoh atribut itu seperti nama, umur, warna, jurusan seperti itu. Nah, atribut ini merepresentasikan karakteristik dari objek. Selanjutnya ada metode. Metode itu function yang berada di dalam kelas. Metode itu digunakan untuk menjalankan aksi seperti ini. Tampilkan data ini juga metode. Karena dia digunakan untuk menjalankan aksi print nama dan print name. Jadi ketika kita ingin melihat output, kita tinggal panggil metodenya untuk tampilkan data. Nah, ini contoh metode itu tampilkan data, berjalan, makan, menghitung nilai. Selanjutnya ada konstruktor. Nah, konstruktor itu adalah metode khusus yang otomatis dijalankan saat objek dibuat. Dalam Python itu menggunakan konstruktor itu menggunakan nah seperti ini konstruktor ini. Nanti sebentar juga banyak konstruktor seperti add, iter, nah banyak ada juga next. Nah, jadi konstruktor itu dia langsung berjalan otomatis ketika kita buat sebuah objek. Nah, konstruktor itu biasanya digunakan untuk mengisi data awal objek dan melakukan inisialisasi atribut. Eh, Sebenarnya ada juga ini encapsulation. Nah, encapsulation ini adalah proses membungkus atribut dan metode ke dalam satu kelas. Tujuan dari encapsulation ini adalah untuk melindungi data, membatasi akses data, dan menjaga konsistensi objek dengan encapsulation, data internal objek tidak dapat diakses sembarangan dan programmer dapat mengontrol bagaimana data digunakan. Nah, sorry. Nah, selanjutnya kita masuk ke operator overloading. Nah, operator overloading adalah sebuah teknik untuk mengubah perilaku operator. Mengubah perilaku operator bawaan Python agar dapat digunakan pada objek buatan sendiri. Nah, operator bawaan Python seperti ini, tambah, kurang, kali, bagi, sama dengan. Nah, biasanya digunakan untuk tipe data standar, seperti integer atau string. Nah, namun dalam OOP, operator ini itu tidak bisa digunakan untuk objek. Nah, seperti untuk menambah, kalau ada dua objek, mahasiswa satu, mahasiswa dua itu, kita mau tambah, tidak bisa menggunakan operator seperti ini. Nah, itulah. Nah, karena itu digunakan operator overloading. Nah, operator overloading ini bertujuan untuk objek itu lebih fleksibel, penggunaan objek lebih natural, sintaks program lebih sederhana, dan kode lebih mudah dibaca. Sebagai contoh, di sini ada operator tambah atau operator plus. Dapat digunakan untuk menjumlah dua objek vektor. Nah, di sini Python itu menyediakan special method untuk melakukan operator overloading. Beberapa metode yang umum digunakan, nah seperti ini. Untuk tambah itu add, untuk kurang sub, untuk kali mul, untuk bagi itu eh, true diff, dan untuk sama dengan itu EQ. Nah, ketika operator digunakan pada objek, Python secara otomatis memanggil special method terkait. Nah, di sini kita buat, nah dari kelas mahasiswa ini mungkin kita tambahkan untuk nilai yang bisa kita tambah ya, nilai. Oke, di sini kita tambah self nilai untuk menyimpan data nilainya. Ini kita tambah untuk printnya, print nilai, nilai self nilai. Selanjutnya kita lakukan apa? Kita buat operator overloadingnya. Operator overloading kita buat add untuk menambah ini add def add
eh self other. Ayo other. Cocok. Kita return. Nah, yang akan kita tambah ini yang kan tidak mungkin kan kita tidak mau tambah namanya. Karena kalau ditambah nama kan aneh. Jadi kita tambah, kita khususkan untuk nilai. Nilai mana nah? Plus order nilai. Sorry. Nah, di sini kita tambahkan isi datanya. Kita tambahkan nilai untuk mahasiswa waktu itu seumpama 90. Nah, oh suruh nilai. Oke. Nah, kita buat lagi mahasiswa 2. Mengambil dari kelas mahasiswa. Objek mahasiswa 2 mengambil dari kelas mahasiswa yang berisi kita buatlah nikmat dengan name S1 S1 4 dengan nilainya itu 80 lah. Kasih rendah saja nilainya dia. Oke, kita perbaiki. Nah, selain tampilkan data, di sini kita panggil juga prosesnya, operatornya. Kita menggunakan sesuai ini. Ketika operator digunakan pada objek, Python secara otomatis memanggil special method. Nah, sini kita gunakan operator tambah. Kita gunakan, nah, kita buat total. Kita buat variabel baru itu total mahasiswa 1 plus mahasiswa 2. Nah, seperti ini. Kita ketika kita panggil operator tambah ini, dia otomatis nih memanggil special method yang terkait special method dari add ini. Selanjutnya kita print total nilainya. Sorry apa nih? Mahasiswa 2 juga kita tampilkan juga mahasiswa 2. Sorry, 2 tampilkan data. Kita print total. Total nilai satu spasi total. Nah, kita jalankan di sini. Nah, alhasil eh, program langsung bisa menjumlah nilai dari mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 yaitu 90 tambah 60 totalnya 150. Nah, jadi penggunaan operator overloading ini digunakan untuk agar bisa menggunakan operator penjumlahan atau pengurangan dan lain-lain pada objek. Selanjutnya kita masuk ke iterator for class. Nah, iterator itu mekanisme yang memungkinkan objek digunakan dalam proses perulangan. Nah, jadi kalau operator overloading tadi itu memungkinkan objek itu dijumlah atau diproses menggunakan operator matematika. Sedangkan kalau iterator itu memungkinkan objek itu bisa di loop, diulang. Nah, operator adalah mekanisme yang memungkinkan objek digunakan dalam proses perulangan, jadi bisa di loop. Nah, dengan iterator, objek dapat memproses satu persatu, bisa menggunakan for loop atau while loop. Nah, cara kerja iterator bekerja menggunakan dua metode utama, yaitu iter. Metode ini digunakan untuk menginisialisasi iterator. Kita buat contoh codingannya saja. Kita buat lagi kelas mahasiswa. Ya mahasiswa aja. Kelas mahasiswa yang berisi daftar nama. Jangan sama kayak tadi saja.
init self daftar nama. Daftar nama. Oke. Ini saja. Sebut lagi self daftar nama. Nama. Daftar nama. Nah, di sini untuk operator loop kita buat self index. Itu agar dia memulai dari nol, dari awal. Jadi nanti daftar-daftar namanya itu dimulai dari nama pertama itu nol, nama kedua satu, nama ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita kita gunakan ini spesial metodenya iter. Nah, iter ini digunakan untuk menginisialisasi iterator dan mengembalikan objek iterator. Iter self ya. Oh ya self. Return self. Nah, selanjutnya kita gunakan next. Nah, next ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengambil data berikutnya dan mengontrol jalannya iterasi. Jika data habis, metode ini akan menghasilkan stop iteration. Nah, kita buat dulu nextnya. Def, sorry, next. Nextnya juga self. Self. Nah, di sini kita buat kondisinya. If self, jika self index, itu tadi namanya, di bawah len daftar namanya, daftar nama, nama itu sama dengan, buat sama dengan self, daftar nama, terus self dot index. Oke, terus kita buat lagi. Nah, ini agar self index satu, agar setiap perulangan dia itu tambah satu. Setiap perulangan dia menambah satu. Seperti itu. Setelah itu return, kita kembalikan nama. Eh, iya nama sesuai ini ya. Hasil aja. Supaya tidak bingung ya. Sama nanti. Selanjutnya ada kita buat ini. Stop iteration. Raise eh, stop iteration. Nah, agar data habis itu dah hasilkan stop iteration. Dah hentikan iterasinya. Nah, selanjutnya itu, oh ya, kita buat dulu anunya ya. Data saja data. Data kita buat masih dari kelas mahasiswa. Siswa yang berisi daftar nama kita buat banyak ya. Berarti pakai ini. Aden ya, Nikmal, Syafiq, Aswad lah.
Sorry, Mahalan. Sorry, ini. Eh, itu saja saya. Ya, itu saja. Nah, dari objek data ini kita mau loop. Nah, kita gunakan loop for nama in data. Kenapa ini? Print nama. Gimana? Boleh passwordnya sama. Yang sama ini. Stop. Ini kan sudah betul. Stop iteration. Oh, harus anu ya. Nah, nih, dia sudah meloop isi dari objek data yang ada isinya nih Aden, Iqmal, Syafiq, Aswad. Dia telah ngulang. Nah, bagaimana kalau kita ubah raise self indeksnya itu dua? Nah, berarti dia akan mengambil setiap dua kali. Gini, Aden, Syafiq gitu. Kalau kan satu tadi kan gini. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, iterator ini digunakan untuk agar bisa menggunakan loop pada sebuah objek. Menggunakan perulangan loop pada sebuah objek. Nah, kegunaannya, iterator ini memungkinkan pemrosesan data secara bertahap, penghematan penggunaan memori, dan pengelolaan data dalam jumlah besar. Nah, di sini bisa digunakan untuk pembacaan file besar, streaming data, generator, pemrosesan database, dan machine learning pipeline. Selanjutnya ada inheritance. Nah, inheritance atau pewarisan adalah konsep di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Nah, kelas yang diwarisi itu disebut parent class atau superclass, sedangkan kelas yang mewarisi disebut child class atau subclass. Nah, tujuan inheritance itu digunakan untuk mengurangi pengulangan kode, mempercepat pengembangan program, dan membuat struktur program lebih terorganisir. Cara kerja inheritance itu, child class itu akan otomatis memiliki atribut parent, metode, dan metode parent. Selain itu, child class juga dapat, dia bisa menambah metode baru dan memodifikasi metode parent. Nah, di sini kita langsung, mungkin kita langsung buat saja kelasnya sama ya. Kita buat saja kelas, sorry. Terus ini kita samakan saja dia nama dan nim. Nama, nim, self, nama, nama, self, nim. Oke. Selanjutnya kita buat untuk tampilkannya. Kita kasih sama tampil self, print,
Hmm. Ini kan apa namanya? Kelas induk atau super class, parent class. Nah, selanjutnya kita mau buat eh, child class atau subclass. Kita buat lagi kelas baru. Kita buat kelas apa ya? Kan mahasiswa aktif lah. Mahasiswa aktif. Nah, dalam kurung, nah ini kita mewarisi dari apa? Dari kelas mahasiswa. Nah, dia dia mewarisi atribut dari kelas mahasiswa seperti self dan nama. Tapi dia juga nih, seperti ini. Child class itu bisa mana ya? Memodifikasi, menambahkan metode baru dan memodifikasi metode baru. Di sini kita modifikasi dari pada init. Hmm, nama ini masih sama, nim. Tapi kita tambahkan jurusan. Nah, di sini kita tidak perlu menulis ulang ini, nama dan nim. Kita tuh cuma tulis super, sorry, hmm, init, nama, nim. Oke, tinggal jurusan, jurusan masih gelap, berarti belum selesai. Nah, kita buat ulang self jurusan, jurusan. Nah, selesai. Nah, di sini kita telah eh jangan jurusan sih, semester aja lebih gampang kan. Ini kita ganti. Nah, nah di sini kita telah selesai membuat child class. Nah, selanjutnya kita membuat definisi baru. Kita mau kita membuat metode baru. Kita buat metode baru sini. Kita buat tampilkan semester. Tampilkan semester. Self. Sini apa? Print tampilkan semester. Semester saja. Semester. Oke, oke. Nah, kita buatlah namanya objeknya. Objek mahasiswa. Mahasiswa satu. Kita mau tambah sebentar. Diambil dari kelas mahasiswa aktif. Kita mau tampilkan ini. Mana mahasiswa aktif itu isinya ada nama, ada NIM, lama tulis saya sembarang. Nah, dulu tiga. Terus ada semester. Semesternya 5 lah. Integer, integer ya. Sini kita tampilkan mahasiswa satu. Dan tampilkan sorry, data. Dari kelas induknya dia itu tampilkan data metodenya. Ini kita mahasiswa satu. Satu. Dan tampilkan semester. Nah, sini. Tampilkan semester. Kita lihat outputnya. Cinyeng. Nah, telah berhasil. Nah, jadi dia menampilkan nama, NIM, dan semester berdasarkan data untuk kelas mahasiswa aktif. Yang dimana dia mahasiswa aktif ini mewarisi dari kelas mahasiswa. Dia juga telah
berhasil memodifikasi yang menambahkan semester pada metodenya seperti itu. Nah, di sini ada overriding. Overriding adalah proses ketika child class mengganti implementasi metode milik parent class. Nah, seperti ini, dia mengganti implementasi sesuatu. Tujuannya itu memberikan perilaku khusus pada child class, menyesuaikan fungsi sesuai kebutuhan. Nah, keuntungan inheritance ini, kode lebih efisien, mudah dikembangkan, struktur program lebih jelas, dan mendukung reusability. Nah, apa sih itu reusability? Nah, seperti yang kita bahas tadi, reusability ini kode dapat digunakan kembali tanpa perlu menulis ulang dari awal seperti itu. Tadi. Nah, sebelum kita masuk ke abstrak class, mungkin saya pergi minum dulu. Baik, selanjutnya kita masuk ke abstrak class. Sorry, mungkin kita ulang semua ini. Kita hapus saja. Nah, apa itu abstrak class? Nah, abstrak class ini adalah eh, kelas dasar yang digunakan sebagai template atau aturan bagi kelas lain. Nah, abstrak class ini tidak dapat dibuat objek secara langsung. Nah, jadi abstrak class ini biasanya memiliki abstrak method. Nah, nah, seperti kita coba contohnya. Ketika mau menggunakan abstrak class kita eh, perlu from ABC import ABC ya ABC sama abstract method. Gimana kalau seperti ini? Abstrak method. Oke. Nah, kapan itu dipakai? Nah, sebentar kalau kita buat kelas. Nah, abstrak kelas ini biasanya memiliki abstrak method. Abstrak method adalah metode yang hanya memiliki deklarasi, tidak memiliki implementasi. Nah, child class itu wajib mengimplementasikan metode tersebut. Nah, di sini kita buat kelas kendaraan. Kendaraan lah. Iya, kendaraan. Kendaraan. Nah, di sini harus ada kita buat abstrak class-nya A, B, C. Nah, kita gunakan abstract class. Oh ya, abstract method saja. Sorry, mungkin terlalu cepat ya. Nah, di sini kita buat definisikan jalan. Ya, jenis ya. Kendaraan. Self. Sorry. Di sini pas. Nah, di sini hanya memiliki deklarasi, tidak memiliki implementasi. Jadi, induk ini tidak memiliki implementasi. Nanti child class-nya yang wajib memiliki implementasi dari metode metode ini, metode kendaraan. Nah, di sini metode kelas kendaraan. Ini kita buat lagi kelas baru, kelas induknya, kelas kelas apa namanya? Child classnya atau subclass mobil.
Dia keturunan dari kelas kendaraan. Nah, di sini kita wajib. Nah, abstrak method ini wajib berarti kita wajib ada jenis kendaraannya. Penggunaan abstrak method itu dia nih digunakan untuk membuat standar pada child class dan menjaga konsistensi program dan menyederhanakan interface program. Jadi, penggunaan abstrak class ini berarti kita wajib pada child class kita wajib memiliki metode yang ada pada induk seperti jenis kendaraan ini wajib karena sudah ada abstract class. Self. Nah, di sini juga child class itu wajib mengimplementasikan kode tersebut. Nah, sini kita implementasikan. Sorry. Nah, implementasikan kita return, di print aja ya. Print. Jenis kendaraan adalah mobil. Ya, ini saja. Selanjutnya kita buat lagi umpama kelas baru, kelas motor yang anakan dari kelas kendaraan. Kita wajib juga buat jenis kendaraannya. Kendaraan. Jenis kendaraan self ya. Print. eh, nah, kita buat lagi untuk objeknya. Objek kendaraan satu. M1 ya. M1. Sorry. Dari kelas mobil. M2 dari kelas motor. Ini kita tampilkan M1. Kita gunakan metode jenis kendaraan. Jadi dia akan menampilkan jenis kendaraan dari M1. Sedangkan M2 nah, kita lihat outputnya apakah jalan atau error. Nah, dia telah jalan. Dia menghasilkan output dari setiap kelas. Kelas pertama mobil dan kelas kedua itu motor. Dan outputnya sesuai ini jenis kendaraan adalah mobil dan jenis kendaraan adalah motor. Jadi, tujuan abstrak kelas itu untuk membuat standar pada chat kelas, menjaga konsistensi program, dan menyederhanakan interface program. Nah, karakteristik dari abstrak kelas abstrak eh, abstrak kelas ini tidak dapat diinstansiasi langsung, digunakan sebagai template, dan child class itu wajib mengimplementasikan abstrak method. Penggunaan abstrak kelas ini sering digunakan dalam framework, API, sistem enterprise, dan desain software berskala besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke namespace. Apa itu namespace? Namespace adalah tempat penyimpanan nama variabel dalam Python. Nah, namespace ini membantu Python mengenali variabel function dan objek. Nah, agar tidak saling bertabrakan. Nah, fungsi namespace ini digunakan untuk mengatur ruang lingkup variabel, menghindari konflik nama dan membantu pengelolaan variabel. Nah, ada banyak jenis-jenis namespace. Nah, yang pertama ada local namespace. Local namespace ini dia berada di dalam function. Variabelnya hanya didapat digunakan dalam function tersebut.
Sedangkan ada juga global namespace. Nah, namespace ini itu namespace yang berada di luar function dan dapat diakses secara global. Selanjutnya ada kelas namespace. Kelas namespace ini namespace yang menyimpan variabel milik kelas. Ada juga instance namespace. Instance namespace ini namespace yang menyimpan variabel milik objek. Adapun manfaat-manfaat dari namespace ini, program menjadi lebih terorganisir, mempermudah debugging dan mengurangi error variabel. Nah, kita buat contohnya. Kita buat contoh sini, kita buat kelas mahasiswa lagi. Lebih gampang. Mahasiswa. Nah, pada kelas mahasiswa ini kita membuat kelas namespace. Eh, local names, ya kelas namespace. Kelas names mana kelas name? Nah, kelas namespace ini menyimpan variabel milik kelas. Variabel milik kelasnya apa? Kita buat kampus. Kampus yang isinya itu variabel kampus isinya Universitas Halu oleh. Nah, ini namanya kelas namespace, variabel milik kelas. Nah, selanjutnya kita definite lagi. Definite, kita buat saja mungkin nama saja, nama dan ya nama saja mainnya. Self nama. Sorry, aduh, jatuh. Hmm, emang. Nah, ih, sorry salah. Self nama. Nah, s- kalau kita telah membuat apa namanya ini metodenya, tentunya kita buat namanya instance namespace. Namespace yang menyimpan variabel milik objek. Kan objeknya nama. Tapi belum ada variabel namespace-nya yang menyimpan variabel milik objeknya. Kita buatlah sorry, self dot nama sama dengan nama. Nah, ini dia itu termasuk instance namespace. Namespace yang menyimpan variabel milik objek. Nah, selanjutnya kita buat lagi eh ini tampilkan data ya. Kita buat variabel baru. Tampilkan saja self. Nah, di sini juga kita buat local namespace lah. Local namespace yaitu nah namespace yang berada di dalam function. Nah, di dalam function yang tak tampilkan ini kita buat namespace jurusan lah. Ya, jurusan. Variabel jurusan yang berisi teknik informatika, informasi dari jurusan. Selanjutnya kita print semua. Kita buat print nama dot nama. Oke, sorry. Print kampus. Kampus dia dari variabel kampus yang ada di dalam kelas variabel, kelas namespace ya. Self dot kampus. Jadi nama itu dari sini, nama kampus dari sini. Oke. Nya print jurusan. Jurusan. Self ya. Self, coy. Oh, tidak usah. Ternyata cuma self nama ya.
tadi. Tidak pakai. Oh, ya, tidak pakai. Cuman nama. Ah, tidak. Kenapa dipaksa ini? Salahkah? Ah, nggak pakai anu ya. Tidak bisa kayak gini, Cak. Gini ya, tidak usah. Ih, kenapa harus ada shelf-nya ya? Kampus kan tidak ada. Oh iya, harus ada anu, balik. Kelasnya kan mahasiswa ya. Mahasiswa pantas ya. Nah, oh ya, kita buatlah datanya. MHS 1 di kelas mahasiswa, dia isi di kelasnya itu Aden. Nah, kita tampilkan MHS dot tampilkan. Nah, ini dia telah tampil semua outputnya dari nama, jurusan, dan universitas sesuai urutannya ini. Oh, tadi lebih bagus kalau ada anunya ya. Kampus. Coba, bisa kah? Bisa, bisa. Oke, sudah bisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke shallow copy dan deep copy. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu copy. Nah, copy ini digunakan untuk membuat salinan objek atau data. Nah, dalam Python terdapat dua jenis copying, ada shallow copy dan deep copy. Nah, shallow copy, tahap sel ini, shallow copy itu dia hanya menyalin bagian luar objek. Nested objek di dalamnya itu masih menggunakan referensi memori yang sama dengan objek asli. Nah, karakteristik dari shallow copy ini dia proses lebih cepat, penggunaan memori lebih kecil, dan nested objek masih terhubung dengan objek asli. Kekurangan dari shallow copy dia jika nested objek diubah, data asli juga ikut berubah dan dapat menyebabkan bug yang tidak diinginkan. Nah, jadi karena dia masih terhubung dengan objek asli dan memorinya sama dengan objek asli dia, kalau kita mengubah eh, data dari yang kita copy, shallow copy-nya, data list juga ikut terubah. Kita coba buat contohnya dulu. Contoh untuk shallow copy. Pertama kita import copy, import copy. Kita coba buat data asli ya. Oh ya, data asli. Ah, mungkin pakai warna saja lebih bagus. Warna ini kita buat dia siap merah
kuning, hijau, biru. Oke. Datanya itu ini. Setnya kita buat data untuk shallow copy-nya. Data kita buat shallow. Data shallow copy. Ini dia sintaksnya untuk copy, tick copy saja dari data asli. Nah, kopinya dari data asli. Nah, kita buat untuk gantinya. Gantinya dia data, oh perubahannya. Shallow copy, mana ya? Ini dia mengubah dari yang pertama, nol. Coba dia jadi hitam aja, hitam. Nah, di sini kita mau lihat apakah data asli berubah dan data kopinya juga berubah atau hanya satu yang berubah. Coba print data asli. Oh, sorry. Kita lihat, oh pertama kita coba tanpa anu ya, tanpa silo, tanpa ini, tanpa perubahan. Kita lihat. Nah, data asli dan data silo itu masih sama. Sama karena dia cuma mengcopy. Nah, coba kita kasih ada ubahnya. Nah, di data silo copy dia berubah menjadi yang pertama itu hitam, yang merah menjadi hitam. Nah, karena menggunakan shallow copy, dia memiliki penyimpanan yang sama dengan data aslinya. Data asli ikut berubah. Nih, data asli ikut berubah dari merah menjadi hitam. Padahal yang kita ubah cuman shallow copy-nya. Nah, jadi itulah dia kekurangan dari shallow copy. Ketika kita mengubah data dari data yang kita copy, data asli juga ikut berubah. Nah, seperti kekurangan tadi nih, data asli dapat ikut berubah dan menyebabkan bug. Tapi dia prosesnya lebih cepat dan penggunaan memorinya itu lebih kecil karena memori dia sama, tidak terpisah. Selanjutnya kita masuk ke deep copy. Nah, deep copy dia ini, dia menyalin seluruh objek hingga bagian terdalamnya. Semua data itu akan memiliki memori yang baru, yang terpisah dari objek asli. Nah, beda dengan shallow copy tadi. Shallow copy tadi itu datanya dia, memorinya sama dengan memori asli. Tapi dia lebih kecil dan lebih ringan. Sedangkan ini dia buat memori baru yang terpisah dari objek asli. Jadi dia lebih berat. Nah, karakteristik dari deep copy dia ini, semua objek itu disalin sepenuhnya. Data salinannya ini independen, perubahan tidak mempengaruhi data asli. Nah, jadi nah sama kalau kayak shallow copy dia kalau kita ubah, data asli ikut berubah. Kalau deep tidak. Nah, kekurangannya dia proses lebih lambat dan penggunaan memori lebih besar. Nah, coba kita eh, coba untuk eh, deep copy. Kita ganti ini deep copy. Yuk kita ganti deep copy.
Ini kita ganti di copy dan data asli. Nah, coba kita ubah. Kita lihat. Nah, terbukti seperti yang kita lihat di sini data asli tidak ikut berubah, tetapi data deep-nya, data yang menggunakan deep copy berubah, sedangkan data asli tidak berubah. Karena apa? Karena dia memiliki memori yang berbeda. Nah, eh, nah di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Object Oriented Programming atau OOP adalah paradigma pemrograman yang digunakan untuk membangun program yang lebih terstruktur, modular, mudah dikembangkan, mudah digunakan kembali, dan mudah dipelihara. Nah, konsep utama dalam OOP itu meliputi seperti eh, kelas dan objek, operator overloading, iterator, inheritance, abstract classes, namespace, shallow, dan deep copying. Nah, konsep-konsep tersebut menjadi dasar penting dalam pengembangan software modern, menggunakan Python dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop, web, mobile game, hingga machine learning. Ya. Sebenarnya kalau dikasih sama data di selo copy copy dari data asli ya. Kita buat juga data silo copy nol nol. Ungu. Gimana supaya nih bisa? Bisa ya. Di palet ungu. Ah, ini ikut ya. Ungunya berubah di situ. Siapa ya? Jangan cari kelas ini. Tetapi
Dia tetap ikuti selokop. Ya, tapi kalau ininya diubah gimana? Ah, tab kuning ya. Hmm, mana sih? Oh, isinya ini ya. Aduh, salah dulu. Satu. Terus tab. Nah, data asli merah kuning ungu. Nah, dia mengubah dari sini. Tapi ini tidak. Sudah berubah. Oh, iya, iya, iya. Full di sini. Kuning, baik. Oh, iya. Berubah di situ. Berarti kalau satu di doang gimana? Mana hitam? Di belakang. Ya. Sudah pada install banget itu.